akan yang di dalam kitab ini dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya itu, dan jangan engkau menyalahi akan dia, karena bahwasanya aku mengikut dan taklid pada masalah ini bagi sebesar-besar fuqaha. Dan imam mereka itu yaitu Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menghimpunkan bagi ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dan yaitu yang utama tempat kita taklid pada segala amal kita. Di penghujung penutup kitab di sini Imam Ghazali yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Farlembang, beliau berbicara masalah daripada ulama fikih dan ulama tasawuf. Di situ hendaklah kalian mengamalkan apa-apa yang disebutkan daripada ulama fikih di dalam ini kitab, dan jangan menyalahi daripada mereka. Terlebih-lebih kata beliau daripada ulama-ulama tasawuf yang mereka berpegang kepada Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di penutup kitab sini Syekh Abdul Samad Al-Farlembang beliau berbicara masalah ulama fikih dan ulama tasawuf dan beberapa kelebihan Imam Ghazali. Rasulullah SAW menyebutkan kata beliau, umatku tidak akan di dalam kesesatan selama para ulama di situ berpegang dengan Al-Quran dan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikuti mereka, ulama-ulama fikih, ulama tasawuf yang telah terdahulu, karena mereka lah yang membawa kita ke jalan yang lebih selamat, baik di negeri dunia ataupun negeri akhirat. Terlebih-lebih seorang imam besar, imam yang menguasai ilmu tasawuf, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali yang hidup pada abad ke-5, kurang lebih abad ke-5 di 100 tahun yang lalu. Di situ Imam Ghazali hidup pada abad ke-5, beliau dikenal seorang penjadid Islam, orang yang memperbaharui agama Islam. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, orang Tus, negeri Irak. Nah, di situ kisahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mendapatkan kehebatan yang luar biasa sampai diakui di dunia Islam. Bahkan orang muslim pun mengakui terhadap keilmuan Imam Ghazali yang luar biasa. Terlebih beliau menguasai dalam ilmu syariah, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid, dan ilmu filsafat juga beliau menguasai yang luar biasa. Nah, kita ambil di sini Imam Ghazali mendapatkan rahasia kehebatan yang luar biasa. Dari mana asalnya mereka dapat itu? Sebutkan bahwasanya ayah beliau yang bernama Muhammad. Anak sini namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Abah beliau yang bernama Muhammad, seorang ghazal, seorang pemintal benang pintar. Abah yang Ghazali bukan seorang ulama besar, bukan seorang kiai besar, tapi seorang pemintal benang. Karena keberkahan dari orang tua Imam Ghazali, beliau mendapatkan doa dari orang tua. Ketika orang tuanya melihat seorang ulama besar, di situ abah beliau yang bernama Muhammad, di hati beliau merasa sedih. Kenapa aku tidak seperti mereka? Kenapa aku tidak seperti mereka? Disitulah hati beliau merasa menangis.
Nah di situ merasa menangis sampai beliau mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah anakku Muhammad seperti seorang ulama. Jalan-jalan lagi melihat orang menangis waktu beribadah lalu Tuhan, sedih beliau, kenapa aku tidak bisa menangis seperti mereka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahan anak ulun Muhammad ini seperti orang yang menangis tadi. Nah itu dia, dengan keberkahan doa abahnya tadilah Imam Ghazali mendapatkan doa daripada orang tuanya yang luar biasa. Nah di situ tuh rahasia Ghazali. Muhammad bin Muhammad, datunya bernama Ahmad. Nah datunya Ahmad orang utus dari pesuku Ghazali. Seorang Imam Ahmad tadi seorang laki-laki biasa datunya. Beliau berkeinginan, ya Allah, anak ulun namai Muhammad, mudahan menjadi orang saleh dan orang alim. Ternyata Muhammad anak beliau, abahnya Ahmad, bukan orang alim. Kemudian punya cucu pula hingga hari ini bernama Muhammad. Ternyata anaknya kada saleh alim juga. Kemudian pada waktu itu buyutnya dinamai Muhammad. Nah disitulah buyutnya yang namai Muhammad tadi, di situ yang dimaksud adalah Imam Ghazali. Datunya Ahmad, isi anak Muhammad berkah mengambil nama Muhammad. Sekalinya anaknya bukan yang dicita-citakan orang tuanya, bukan seorang ulama. Kemudian menamai bulan Muhammad, ternyata bukan seorang ulama. Yang terakhir dia punya buyut Muhammad, itu Ghazali. Disitulah Imam Ghazali mendapatkan keberkahan daripada nama Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, datunya Ahmad, bukan seorang ulama dia. Nah di situ keberkahan datunya yang bernama Ahmad, punya anak Muhammad, punya cucu Muhammad, punya buyut Muhammad, ya Imam Ghazali. Dia berdoa, ya Allah, mudahan keberkahan dengan nama Muhammad tadi, anakmu menjadi orang yang soleh dan orang yang ulama dan orang yang dikenal, dipuji di dunia. Nah disitulah lahir Imam Ghazali yang bernama Muhammad ini sampai 3 yang Arab Muhammad luar biasa. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ada orang yang mati ini kalau Muhammad bin Ahmad ya ada. Jarang. Ini berkahnya kembali kepada anaknya yang bernama Muhammad. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Nabi, apabila di dalam rumah kalian tidak ada yang bernama Muhammad atau bernama Ahmad, maka di rumah kita kosong dari keberkahan dan kebaikan. Tapi kalau seandainya di rumah kita ada yang bernama Muhammad atau Ahmad, maka rumah kita kada suci daripada keberkahan dan kebaikan Tuhan. Nah, itu hebatnya kok, sampai yang Ghazali benar Muhammad Siddiq, abahnya juga, kayaknya juga luar biasa. Nah di hari kiamat kena, setelah manusia bangkit di padang mahsyar, ya Allah Ta'ala berfirman, wahai segala manusia, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad dan Ahmad masuk ke dalam surga berdahulu. Terus yang dulu di antara manusia di hari kiamat. Bila ada kalian di dalam rumah bernama Muhammad Ahmad, jangan kalian pukul dia. Dia dipukul karena keberkahannya di situ ada. Sampai Imam Ghazali di sini diakui dunia Islam, beliau seorang ulama besar. Sampai dimimpikan seorang ulama Imam Ghazali, itu Syekh Abu Hasan Asyadzali. Syekh Abu Hasan Asyadzali seorang ulama besar. Ketika beliau berada di Masjidil Haram, beliau tertipu
Bermimpi waktu itu. Mimpi apa? Mimpi berada di Masjidil Aqsa. Berada di Masjidil Aqsa. Dan di Masjid Aqsa tadi, di situ berkumpul para nabi, para rasul. Berkumpulan di sana. Dalam mimpi Imam Abu Hasan Asy'adzali. Dan dalam mimpi di situ Abu Hasan Asy'adzali berkumpulnya para nabi, para rasul. Maka waktu itu timbullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa didampingi Nabi Isa. Nabi Musa jadi Nabi Isa, kita datangi Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu maka pada waktu juga Nabi Musa dan Nabi Isa mendatangi Nabi Muhammad SAW.